Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat-umat Tuhan, selamat pagi. Kita bersuka cita pada hari ini adalah merupakan hari yang terakhir di tahun 2022. Segera kita akan memasuki dan menyambut akan tahun yang baru 2023. Renungan kita pada pagi hari ini 31 Desember 2022 dengan judul Perkataan ini tepat dan benar. Ayatnya di dalam Wahyu 22 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Pada hari-hari yang tergelap dalam peperangannya yang panjang dengan kejahatan, gereja Allah telah diberi pernyataan-pernyataan tentang rencana Tuhan yang kekal. Umatnya telah diizinkan memandang di sembarang kesusahan-kesusahan yang ada sekarang sampai kepada kemenangan-kemenangan yang akan datang. Ketika peperangan itu telah berakhir, umat yang ditebus itu akan masuk untuk memiliki tanah perjanjian itu. Khayal-khayal tentang kemuliaan pada masa yang akan datang, yakni pemandangan-pemandangan yang digambarkan oleh tangan Allah, haruslah menjadi pusat perhatian gerejanya sekarang, bila mana pertentangan dari zaman ke zaman dengan cepat menuju akhirnya, dan berkat-berkat yang dijanjikan itu segera akan diwujudkan dalam segala kesempurnaannya. Dengan mengenakan senjata kebenaran Kristus, gereja akan memasuki peperangannya yang terakhir. Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ia akan pergi ke seluruh dunia sambil mengalahkan dan menaklukkan. Para nabi kepada siapa pemandangan-pemandangan besar ini diungkapkan rindu untuk mengerti hal-hal tersebut dengan sepenuhnya. Mereka menjadikan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti. Meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu. Pandanglah ke atas, dan hendaklah imanmu terus-menerus bertambah-tambah. Biarlah iman ini membimbing engkau sepanjang jalan yang sempit, yang membawa melalui pintu-pintu gerbang kota itu ke dalam tempat yang megah di seberang sana, kepada kemuliaan masa depan yang besar dan tidak terbatas yang disediakan untuk orang-orang yang ditebus. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dalam harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada hari ini adalah merupakan hari yang terakhir di tahun 2022, dan besok kita akan masuk ke dalam tahun yang baru 2023. Tetapi saudaraku, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Tahun demi tahun kita lalui, dan kiranya itu akan menambah keimanan kita. Apa yang dinyatakan lewat renungan kita, bahwa kita percaya kedatangan Tuhan semakin dekat. Pertandaan zaman yang sampai sekarang ini kita rasakan. Bagaimana prediksi-prediksi yang dinyatakan di dunia kita, bahwa berbagai bencana akan terjadi, dan bahkan dunia ini tidak akan semakin baik, dan itu semua adalah benar. Tapi kita sebagai umat Tuhan percaya bahwa ini adalah merupakan apa yang Yesus sendiri sudah menyatakan, jadi tanda-tanda bahwa dekatnya kedatangan Tuhan itu. Saudaraku, kita tahu bahwa harapan kita bukan dunia ini, tetapi adalah keselamatan yang Ia persiapkan. Mari teguhkan hati. Pada saat kita akan memasuki tahun yang baru, biarlah kita akan mempersiapkan diri, membangun komitmen yang baru, semakin setia kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa sama seperti Paulus katakan, bahwa
bahwa dia sudah memenangkan akan pertandingan iman. Semoga hari ini juga kita memenangkan pertandingan kita, pertandingan iman itu. Semoga Tuhan selalu menolong kita. Selamat dalam persiapan menyambut tahun yang baru. Semoga kita akan dipenuhi dengan hati yang baru. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan Engkau ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami anak-anak. Tak terasa hari ini adalah merupakan hari yang terakhir pada tahun 2022. Kami akan memasuki tahun yang baru di dalam perkenanan Tuhan. Tapi kami dapat melihat kembali ya Bapa, bagaimana tangan-Mu yang sudah menuntun, menjaga dan melindungi, bahkan memberikan keselamatan dan juga berkat-berkat berlimpah dalam hidup baik secara pribadi, demikian juga dalam kehidupan keluarga bagi anak-anak. Perlindungan-Mu menjadi bahagian orang-orang tua dalam hidup mereka, sehingga pada hari ini kami dapat merasakan dan bersyukur atas semua karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pengharapan lewat renungan yang sudah menemani kami di sepanjang tahun ini. Biarlah semua itu meneguhkan iman Bapa, menambah pengharapan kami bahwa Yesus segera akan datang, dan semua itu mempersiapkan kami untuk menghadapi masa-masa sulit dan juga masa-masa kebahagiaan dalam tuntunan Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan akan menjadi bagian kami, menjadi perlindungan kami. Sebagaimana Tuhan menuntun kami untuk melalui tahun ini, kami percaya tangan dan kuasa yang sama juga akan menopang kami untuk melalui masa yang akan datang. Semoga kami dipenuhi dengan damai sukacita Tuhan dalam kehadiran-Mu, dalam mempersiapkan kami Bapa untuk tetap teguh dan setia dalam menantikan Tuhan. Semoga kasih Tuhan melingkupi kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada, dan kami akan menjadi saksi-saksi kebenaran. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat persiapan dalam menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.